kenapa itu Dinda? Ini gara-gara main longboard terus jatuh kena aspal. Aduh, kamu Dan nggak pakai apa namanya sarung tangan, jadi jatuh terguling gitu. Habis proses luka itu berapa lama? Diobatin langsung ke dokter atau enggak, diobatin sendiri. Pakai apa? Krim, salep atau ya cuman pakai apa namanya yang obat merah ya. Oh, itu aja ya. Itu doang. Terus tapi anunya ini jadi kayak nonjol gitu, Dok. Kelihatan ada beberapa lukaku juga yang tidak nonjol gitu. Ini mengganggu nggak penampilan? Untungnya agak tertutup, jadi nggak terlalu ini ya, iya, nggak terlalu bermasalah ya. Punggungnya kelihatan banget ya, iya, itu enggak. Gitu. Oke, nah ini bicara masalah luka atau bekas luka, sejauh mana bekas luka ini bisa dihilangkan bahkan disembuhkan. Ayo kita gabung dengan Dr. Endrina, spesialis bedah plastik. Halo Dr. Endrina, apa kabar? Halo Dok. Baik, Dr. Endrina boleh di tengah. Nah, ini Dr. Endrina kita ingin bahas mengenai beberapa kondisi dari luka. Kan luka kan kalau dilihat dari penyebabnya beragam ya. Mulai dari luka trauma benda tajam, benda tumpul, kimiawi, goresan, everything. Tapi pada dasarnya ending atau akhirnya setiap pasien pasti ingin luka itu disamarkan, bahkan kalau bisa optimal adalah hilang. Nah, ini dari kasus yang pernah dialami oleh Dr. Endrina pasien-pasien mengenai luka apa yang paling banyak dan mereka ingin banget dihilangin. Luka yang paling banyak terus terang luka akibat luka tajam atau dia terpentok tapi lukanya lurus ya, rapih ya. Jadi mereka ingin potong langsung tindakan operasi bedah plastik supaya meninggalkan bekas luka yang sangat minimal atau bahkan tidak terlihat. Nah, di sini kita ingin bahas mengenai dulu luka itu dulu, Dinda. Ya. Nah, kenapa luka itu ada fase seminggu kok rasanya denyut-denyut ya, kemudian merah, gatal, kemudian terjadi penebalan. Di sini ada penampang kulit ya, ini rambutnya, ini penampang paling atas epidermisnya. Di sini adalah bagian dari kulit yang terluka. Anggaplah ini luka yang kesayat, bagian dari jaringan itu hilang. Kalau ini adalah bagian kulit yang normal. Nah, beberapa fase dari proses penyembuhan luka itu ada 3. Ada fase inflamasi, kemudian ada fase proliferasi, dan terakhir adalah fase remodeling. Ini tergantung hari-harinya. Salah satu fasenya itu adalah fase yang pertama, pemirsa, itu fase inflamasi. Di situ terlibat yang namanya sel darah putih. Ini kita ibaratkan adalah sel darah putih dalam proses penyembuhan. Di awalnya itu sel darah putih ini akan berkumpul di daerah-daerah tempat luka itu tadi. Silakan diisi. Iya, dituang aja semua. Ya. Sel darah putih ini fungsinya adalah untuk memakan bakteri, kotoran-kotoran. Jadi kenapa luka kita itu ada yang cepat kering? Kenapa luka kita itu bernanah? Ya, nanah ini menandakan adalah salah satunya si bakteri itu kalah. Itu bisa, tapi nanahnya beda dengan nanah yang membusuk. Kalau nanah membusuk, sel darah putih kita yang kalah. Jadi ada kayak fase baru dilakukan